Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ana bari'un minal adyan ghairal Islam. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan aku berlepas dari semua agama kecuali agama Islam. Barakallah. Al-Fatihah. 27 tahun silam saya dilahirkan dari keluarga yang taat beribadah. Bapak saya seorang bapak pastori, Bapak Pendeta Melki, STH, MA, MTH. Ibu saya seorang perhimpunan wanita Kristen, Ratnawati, STH, MA. Kalau kami beribadah, kami kecil itu dididik sudah taat. Jadi dari sekolah minggu sampai SMA Kristen, SOM, selulus SOM, arti SOM itu sekolah orientasi melayani. Saya sekolah di STT Pelanggaraya, sekolah di Tenggiling, sekolah tinggi teologi. 1 tahun di sana, tahun 2012 saya lulus. Saya jadi pendeta muda di daerah Pelanggaraya. Awalnya di Hotel Hawaii. Saya pernah bilang, pertama kali saya khotbah di Hotel Hawaii sebagai pembicara KKR Kebangkitan Rohani, saya pernah bilang, jangan pernah Anda meninggalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Itulah kuasa Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan ada yang orang bilang, orang Muslim yang nubruk, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus itu sendiri saja. Dia Tuhan, apapun yang diingini semua bisa. Tapi setelah ini berjalan terus, saya pernah konseling di rumah sakit. Saya bilang, Ibu, apakah Ibu percaya dengan Tuhan Yesus? Iya, saya percaya dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit berdiri, Bu. Nggak ada, nggak bisa bangkit berdiri. 1 minggu kemudian semakin parah sakit penyakit ibu itu. Saya bilang, Tuhan, dosa apa saja yang saya perbuatnya? Ya terus bergumul di dalam keadaan. Tapi setelah 5 bulan saya mempelajari itu, pertama kali ditampar keras di dalam hati saya, Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Saya bandingkan dengan Injil aslinya sama. Bandingkan dengan Injil versi Paulus tentang lahirnya Yesus Kristus di Matius pasal 1 ayat ke-23. Bandingkan lagi dengan Markus tentang Yesus disalib. Bandingkan dengan Korintus pasal 1 ayat 18, boleh dicek. Sebab tentang salib adalah kebodohan orang yang akan binasa. Maka Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa umat manusia, kok akan binasa lagi. Di situ pikirannya, kok kayak gini saya bilang. Tapi setelah melakukan studi banding ini, di dalam Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai yang terakhir di Al-Quran ada 3 rumah dikasih. Sebelum motor ya kira-kira 9 sebelum motor bilang sudah. Yang orang Islam masuk ke dalam Kristen itu kami begitu bahagia. Beribadah apapun yang ada itu dikasih semua, difasilitasi. Termasuk saya sendiri. Gaji saya itu bukannya sombong, 4 juta 1 bulan, mobil, motor, termasuk motor yang saya bawa ini itu adalah hasil dari gereja itu sendiri. hasil saya ketika saya khotbah di mana-mana. Saya khotbah, saya pernah bilang, wah enak juga hidup jadi pendeta ternyata. Ngapain nggak dari dulu sih? Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa. Termasuk pembantu cewek. Bukan, ya termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek saya bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Oh, dosa saya sudah ditebus, Pak. Tenang aja, dosa saya ditidurin nggak apa-apa.
Ngapain dosa saya seorang pendeta, dosa saya sudah ditebus di atas kayu salib, ngapain mikir dosa lagi? Tapi kesadaran saya pribadi sekarang, kalau dosa saya sudah ditebus, ngapain saya repot-repot jadi pendeta? Lebih baik jadi jemaat aja yang biasa, 1 minggu 1 kali baca Alkitab. Orang pintar, orang pendeta pintar, kalau dia mempelajari Al-Quran dia akan masuk Islam dari manapun. Banyak pendeta, mungkin saya yang ke 1000-an kalinya yang mengucap, seorang pendeta mengucap 2 kali syahadat di sini, Pak. Maksudnya masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Jadi itu aja penjelasan ulun dulu. Ulun lagi ada ibaratnya ada kedamaian yang luar biasa masuk ke dalam hati ulun. Jadi ulun agak sedikit salah dan berkata-kata ulun ini gimana lah, agak sedikit gugup soalnya ketika ulun masih Kristen itu nggak ada kedamaian dan jiwa ulun tuh rasa resah, tapi sekarang ada kedamaian yang luar biasa. Nah, di situ. Jadi ulun minta maaf atas kekurangan ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ucapkan selamat, kita salaman dengannya. Amin ya Allah. Allah